Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Abdillah. Saya merupakan mahasiswa dari program studi D3 Refraksi Optisi Universitas Widya Husada. Kali ini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Andi Maulana dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, yang mana merupakan tugas kedua yang menjelaskan tentang peran Bahasa Indonesia dalam kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia. Yang pertama, kita menuju ke fungsi Bahasa Indonesia itu sendiri, yang mana merupakan alat atau sarana orang dalam berkomunikasi dengan satu dengan yang lainnya, yang mana seperti yang kita tahu, manusia merupakan makhluk sosial yang setiap waktu membutuhkan kegiatan komunikasi dan berinteraksi antara satu dengan yang lain. Nah, bahasa ini sendiri menjadi hal yang sangat penting bagi setiap individu untuk berkomunikasi dan menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan oleh antara satu orang kepada orang yang lainnya. Kemudian fungsi bahasa dalam dunia ilmu pengetahuan, yang mana seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, maka dibutuhkan pula sebuah bahasa yang resmi dan bahasa baku dalam penyampaiannya, agar penyampaian ilmu dapat terjadi secara lancar dan tidak terhambat karena adanya kesalahpahaman materi yang mungkin salah diterima atau ditafsirkan dari penjelas kepada pendengar. Kemudian selanjutnya kita menuju ke kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri, yang mana kedudukan bahasa Indonesia terdiri dari 4 macam, yang mana merupakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa negara, bahasa resmi, dan bahasa persatuan. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas nasional kebangsaan Indonesia, di samping lagu kebanggaan Indonesia Raya dan bendera kebangsaan Sang Merah Putih. Kemudian untuk bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kenegaraan yang harus digunakan dalam menjalankan administrasi kenegaraan, termasuk dalam hal pendidikan. Nah, ini nanti yang akan menjurus kepada peran bahasa Indonesia dalam bidang pendidikan. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang digunakan dalam keperluan surat menyurat dinas, bahasa dalam suatu jabatan, dan digunakan pula dalam suatu administrasi pemerintahan, termasuk pengadilan dan juga parlemen. Kemudian untuk bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia menyatukan keragaman yang ada di Indonesia, yang terdiri dari mulai keragaman suku, ras, agama, dan budaya. Semua aspek tersebut dapat tersatukan oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke topik bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan, yang mana penggunaan bahasa Indonesia ini digunakan sebagai bahasa pengantar dari semua jenjang studi yang ada di Indonesia, mulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian dalam proses penyampaian ilmu pengetahuan dilakukan beberapa tahap, yang mana tahap-tahap tersebut tidak terjadi begitu saja, melainkan berkembang dan disebarluaskan melalui tindakan komunikasi melalui bahasa itu tadi. Teman-teman tersebut kemudian didiskusikan, diteliti ulang, dikembangkan, disintetiskan, diterapkan, dan diperbarui oleh ilmuwan lainnya. Kemudian masalah dalam penggunaan bahasa Indonesia di bidang ilmu pengetahuan, yang pertama itu orang belajar dari apa yang nyatanya digunakan tanpa memikirkan apakah bentuk bahasa tersebut secara kaidah sudah benar atau tidak. Seperti contohnya itu penggunaan kata acuh, yang mana sering salah diartikan oleh orang-orang. Seperti contohnya, dia sudah acuh kepadaku, padahal arti acuh ini sendiri merupakan arti bahwa dia peduli. Jadi acuh di sini berarti peduli, sedangkan kata yang benar untuk menafsirkan tidak peduli merupakan kata tidak acuh. Tapi orang-orang sering menafsirkannya acuh sebagai istilah tidak peduli, padahal itu istilah yang salah. Kemudian masalah yang kedua yaitu bahasa Indonesia harus bersaing dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Hal ini tentu tidak dapat dielakkan lagi kebenarannya, karena dalam proses revolusi industri 4.0, bahasa Inggris ini menjadi bahasa kedua yang memang mungkin harus dikuasai oleh masyarakat di Indonesia. Namun bukan berarti bahasa Indonesia harus disingkirkan sebagai bahasa yang tidak penting lagi untuk dipelajari, melainkan bahasa Indonesia itu harus tetap dilestarikan dan dikembangkan agar dapat menjadi bahasa nasional yang baku dan benar penggunaannya. Kemudian masalah selanjutnya itu dalam dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, sebagian buku referensi atau buku ajar yang memadai dan lengkap biasanya menggunakan
bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Ini tadi kembali kepada globalisasi yang mana ilmu pengetahuan di sini lebih berkembang pada negara-negara asing, sehingga dalam proses penyampaian melalui bukunya sering ditemui penyampaian buku menggunakan bahasa Inggris. Walaupun memang ada buku yang sudah ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia, namun jumlah buku yang berbahasa Indonesia ini lebih sedikit dibandingkan buku-buku referensi yang berasal dari negara asing yang tentu menggunakan bahasa Inggris. Kemudian masalah yang selanjutnya, kalangan akademik sering telah merasa mampu berbahasa Indonesia sehingga tidak merasa perlu untuk belajar bahasa Indonesia atau membuka kamus bahasa Indonesia. Ini contohnya yaitu penggunaan kata bullying. Contoh dari sebuah berita yang mengabarkan bahwa seorang anak dalam suatu sekolah mendapatkan tindakan bullying dari teman-temannya, padahal kata dari bahasa Indonesia yang menjelaskan tentang bullying itu sendiri sudah memiliki istilah dari bahasa Indonesia, yaitu kata rundung. Tapi orang-orang Indonesia saat ini lebih sering menggunakan kata bullying karena dianggap lebih universal dalam penggunaannya, padahal dalam bahasa Indonesia sendiri terdapat istilah khusus untuk menjelaskan bullying dalam bahasa Indonesia. Kemudian masalah-masalah tersebut tentu dapat diselesaikan ketika semua pihak yang terlibat dari dunia ilmu pengetahuan, mulai dari lembaga pendidikan, tokoh pengajar, para murid dan mahasiswa, serta masyarakat yang terlibat dalam dunia ilmu pengetahuan harus dapat bersama-sama menyelesaikan beberapa masalah tersebut dan membiasakan diri dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, khususnya dalam dunia ilmu pengetahuan. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan PPT dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.